Hey ho pop, gengs! Dalam sejarah dunia yang namanya pertengkaran antar wilayah yang bisa memicu perang sudah ada jauh sebelum Masehi. Makanya dari dulu sampai sekarang, ide membuat unit militer untuk mendominasi medan laga terus dilakukan. Makanya jangan heran kalau dalam sejarah dan dari rencana banyak negara ke depan, ada unit militer yang rupanya unik-unik. Salah satunya adalah Ghost Army yang muncul di Perang Dunia Kedua. Walau namanya pasukan hantu, bukan berarti unit militer ini terdiri dari dukun mancanegara yang ngirim guna-guna. Ghost Army adalah pasukan Amerika yang secara resmi dikenal sebagai pasukan khusus markas besar ke-23. Tujuan dari satuan ini adalah untuk mengecoh tentara Jerman dan lainnya saat perang dimulai, sembari tentara sekutu melakukan manuver perlawanan. Perlu kita tahu, kalau unit militer ini diperkuat oleh 1.100 orang dengan keahlian beragam. Mulai dari seniman, aktor, arsitek, hingga seorang pengacara loh. Makanya tingkah pengecohan yang dilakukan juga nggak biasa. Mulai dari penipuan secara visual, di mana unit ini menggunakan balon tiup yang menyerupai alutsista seperti tank. Dengan membuat barisan balon tiup ini tentu musuh bisa melakukan penyerbuan di tempat yang salah. Nah, lalu ada juga nih pengecohan audio yang dilakukan, di mana Ghost Army menggunakan transmisi radio dan juga kode Morse palsu untuk membingungkan pihak lawan. Makanya di Perang Dunia Kedua, transmisi radio dan juga kode Morse cuma diketahui oleh sedikit petinggi tentara sekutu, karena harus membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Nah, yang terakhir ada pengecohan suasana. Orang yang melakukan ini sih harus berani pol karena mereka bertanggung jawab untuk acting sambil melakukan provokasi yang membangun suasana tegang. Contohnya saat balon tank udah ditiup. Nah, orang-orang di unit ini harus mulai mengumumkan dan berteriak di mana-mana untuk membuat kepanikan. Soal efektivitas yang dimiliki, di Perang Dunia Kedua, Ghost Army membuktikan diri beberapa kali dengan berhasil mengecoh tentara musuh. Begitu sesuatunya pasukan ini, di tahun 2013 silam, pasukan spesial ini difilmkan loh dalam sebuah dokumenter berjudul Ghost Army. Selain itu, pada Februari 2022 lalu, Presiden Biden memberikan medali emas Kongres pada unit ini sebagai penghargaan andil pada Perang Dunia Kedua. Selain di masa Perang Dunia Kedua, sekitar 3 abad sebelumnya unit militer unik juga udah ada nih. Salah satu contohnya datang dari kerajaan bangsa Jerman yaitu Preussen atau Prusia. Kerajaan ini sekarang telah bubar dan wilayahnya berubah menjadi Jerman dan juga Polandia. Pada tahun 1675 saat kerajaan ini dipimpin oleh Raja Frederick Wilhelm pertama, ada hal menarik nih, di mana perekrutan tentara untuk Prusia ini sangat ketat soal tinggi badan. Wah, si raja memberikan syarat kalau mau masuk tentara kerajaan, tingginya itu harus 180 cm plus. Wah, tinggi banget ya. Bahkan salah satu tentaranya yaitu James Kirkland dijuluki sebagai raksasa Irlandia dengan total tinggi 2,17 meter. Makanya unit militer ini juga dikenal sebagai Potsdam Giant atau raksasa Potsdam. Dari rumornya, obsesi dari Raja Frederick I ini disebabkan tinggi badannya yang kurang, yaitu cuma 160 cm. Bagi orang Eropa, tinggi ini jelas ya di bawah rata-rata. Lalu, bagaimana dengan kualitasnya? Apa tinggi badan ini sebanding dengan kemampuan? Nah, ternyata kemampuan dari Potsdam Giant ini nggak terlalu meyakinkan. Pada pertempuran Jena Auerstedt tahun 1806, Post Giant ini malah mundur dari pasukan Napoleon. Makanya saat Frederick II berkuasa, unit ini langsung dibubarin. Siapa yang tidak tahu soal Viking? Pasukan elit dari abad pertengahan Skandinavia ini terus menjadi objek untuk beragam hal seperti film dan juga video game. Dalam masa kejayaan Viking ada satu unit nih yang selalu ditakuti dimanapun mereka berada, yaitu Berserker. Secara harfiah, Berserker ini berasal dari bahasa Norse kuno. Ber yang berarti beruang dan serker yang memiliki arti baju. Makanya pasukan ini digambarkan sebagai pria garang dengan memakai baju beruang. Namun dari catatan sejarahnya, tidak semua berserker berpakaian tersebut. Tapi,
Mereka memang memiliki nyali seperti beruang, pantang pulang sebelum musuh tumbang. Pokoknya, cara bertarung mereka ini tidak memedulikan nyawa sendiri sebagai bentuk kesiapan dalam bertarung. Makanya, tiap orang yang nyewa para berserker ini selalu berhasil mendominasi apapun yang ada di hadapan mereka. Dari cerita ini banyak rumor yang beredar soal asal nyali tersebut. Beberapa orang bercerita kalau berserker mengkonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan rasa takut. Beberapa orang lainnya bercerita kalau nyali mereka dihasilkan dari janji kepercayaan orang Nordik, di mana siapapun yang mati gagah berani dalam perang dijanjikan masuk ke dalam perjamuan Valhalla bersama Dewa Odin. Nah, karena kita membahas unit militer tidak biasa, mari kita balik ke masa modern untuk membahas Rusia. Toh negara yang mewarisi obsesi perang Uni Soviet ini memang paling gencar dalam menelurkan unit militer. Di negara beruang merah tersebut pernah ada proyek mereka soal senjata pemusnah massal bernama RT-32 Modelet. Seperti yang kita lihat, penampakan dari unit militer ini adalah kereta yang hampir mirip dengan kereta konvensional. Penampakan ini jelas disengaja untuk mengecoh musuh dalam menentukan target. Gak mungkin negara musuh mau secara membabi buta memusnahkan seluruh kereta api yang tengah bergerak kan? Kalau persoalan tugas, RT-23 Modelet ini bukan cuma untuk mengangkut pasukan ataupun membawa alat perang, melainkan bisa juga digunakan untuk meluncurkan rudal balistik antar benua. Dari 17 gerbong yang dimiliki, setidaknya ada 3 gerbong yang dipersenjatai peluncur roket rudal balistik antar benua. Kemampuan rudalnya pun gak main-main, karena bisa menjangkau jarak 5.500 km dan memiliki hulu ledak nuklir. Dengan jangkauan mencapai 11.000 km untuk sekali jalan, kereta nuklir ini diprediksi bisa memporak-porandakan seluruh kota utama di Eropa. Dengan kemampuan ini tentu saja RT-23 Modelet ini adalah mimpi buruk bagi Eropa dan Amerika. Nah, menariknya di tahun 2005 kemarin nih, Rusia malah menonaktifkan unit militer ini yang katanya tidak relevan dengan zaman. Apa ini kabar baik untuk Eropa dan Amerika? Tentu saja tidak. Karena dari rumor yang berkembang, penghentian unit ini hanyalah pengecoh belaka. Karena sampai sekarang Rusia masih terus membangun rel kereta api di segala penjuru negeri. Bahkan sekarang ya, rel kereta api Rusia udah mencapai panjang yang menjadikan Rusia menjadi negara dengan rel kereta api terpanjang di dunia. Hal lain yang makin menambah skeptis adalah bukti penggunaan rel ini untuk invasi Ukraina sekarang seperti dalam video viral berikut. Kalau perang ini terus berlangsung, apakah Rusia akan memperlihatkan kereta nuklir mereka lagi? Ya, semoga enggak ya. Oke deh, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!